Dalam 3 bulan pertama tahun ini sudah lebih dari 40 orang meninggal akibat demam berdarah denggi di Jawa Barat. Warga diminta waspada karena demam berdarah denggi merupakan penyakit endemik yang masih mengancam setiap tahun. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka, Jawa Barat saat ini merawat puluhan pasien demam berdarah denggi. Pada Senin 5 Maret di RSUD Majalengka terdapat 24 pasien DBD anak dan 20 pasien dewasa. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan Januari lalu. Terakhir kemarin tuh yang katanya masuk Maret ya, yang di VIP itu pulang kemarin, ada 20 ya. Jadi memang ada peningkatan yang signifikan. Berapa persen peningkatannya, Bu? Ya. Berapa persen peningkatannya dari Januari? Ya kalau 11 sampai 20 ya, ya berarti kan ada 100% ya peningkatan seperti itu. Demam berdarah denggi atau DBD merupakan penyakit yang disebabkan virus denggi yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. DBD memiliki beberapa gejala, mulai dari demam tinggi, nyeri persendian, ruam atau bercak merah pada kulit, hingga terjadinya pendarahan seperti mimisan. Dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Immanuel Bandung, Limdawati Kue mengatakan, DBD memiliki fase kritis pada hari keempat. Ketika memasuki fase ini, banyak orang mengira sudah sembuh karena beberapa gejala yang dialami berkurang. Padahal fase ini harus diwaspadai karena dapat menyebabkan dengue shock yang bisa mengakibatkan kematian. Kenapa bisa meninggal? Itu biasanya karena demam berdarah itu kan membuat bocor kapiler pembuluh darah kita itu sel-selnya jadi bocor, ya istilahnya bocor. Jadi aliran plasma mengalir keluar. Harusnya dia tetap di pembuluh darah. Nah, pada saat bocor-bocor keluar ini orangnya bisa jatuh ke dalam keadaan syok. Syok itu artinya tekanan darahnya menurun, terus jadi dingin, ya kemudian bisa penurunan kesadaran. Nah itu kalau tidak terdiagnosis dengan cepat, terlambat datang ke rumah sakit, nah itu bisa fatal meninggal. Hingga awal Maret 2024 sudah ada 42 orang meninggal karena DBD di Jawa Barat. Kasus DBD di Jawa Barat sudah mencapai 5.916 kasus. Kota Bogor menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi sebanyak 848 kasus. Jika melihat data 4 tahun sebelumnya, pada 2020, kasus DBD di Jawa Barat mencapai 24.471 kasus dengan jumlah kematian 176 kasus. Jumlah ini turun pada 2021 dengan 23.454 kasus, tetapi angka kematian naik menjadi 212 kasus. Kasus DBD di Jabar pada 2022 naik 56% hingga 36.000 kasus. Dan pada 2023, kasus DBD di Jabar berjumlah 13.844 kasus dengan angka kematian 90 orang. Penggunaan bakteri Wolbachia menjadi pilihan Pemprov Jawa Barat untuk menekan angka kasus. Meski demikian, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk melihat hasilnya. Wolbachia ini sebetulnya kan suatu bakteri, ya bakteri yang umum ada di serangga, ya biasanya ada di serangga lalat buah. Nah, pada kesempatan ini bagaimana bakteri Wolbachia ini bisa berada disuntikan ya, dimasukkan ke dalam nyamuk Aedes aegypti yang nantinya dia bisa menurunkan kepada telur-telurnya. Nah, di badan nyamuk ini diharapkan karena antara di dalam satu tubuh nyamuk itu ada kompetitif antara bakteri dan virus, ya, jadi ada bakteri Wolbachia dan virus Aedes aegypti yang kompetitif dari satu tubuh dari nyamuk ini, sehingga kompetitif makanan ini virus ini kalah, Kang. Karena kalah akhirnya virus ini tidak bisa berkembang di nyamuk Aedes aegypti ini, sehingga akhirnya pada saat nanti nyamuk yang berwolbachia ini menggigit manusia, dia tidak bisa menularkan uh, uh, virus dengue ini kepada manusia. Sebetulnya ada hal sederhana yang bisa dilakukan di rumah masing-masing untuk mengantisipasi DBD, seperti yang dilakukan seorang ibu rumah tangga di Bandung ini. Pada musim hujan seperti sekarang, Anissa Istiqomah rutin melakukan prosedur 3M, menguras penampungan air, menutup tempat penampungan air, serta mendaur ulang barang yang tidak terpakai. Itu sebenarnya lebih kepada setiap hari sih, bukan setiap tahun ya. Cuman kalau di musim hujan seperti ini ya lebih ditingkatkan lagi lah gitu kebersihannya. Kan ibu hamil ya, DBD juga kan bisa menyerang siapapun, ya cuma anak-anak. Iya betul. Berarti rasa khawatirnya tuh makin Lebih tinggi ya dibandingkan musim-musim biasa lah gitu. Karena kan kalau DBD itu kita nggak tahu kan ya dari mana gitu. Sedangkan kan kalau si nyamuk itu
datangnya kapan dan seperti apa kita nggak tahu gitu. Menjaga daya tahan tubuh dan rutin mengoleskan lotion anti nyamuk pada siang hari juga kerap ia lakukan sebagai upaya terhindar dari risiko demam berdarah denggi. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.